Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, semangat pagi. Kali ini Bang Eras akan menjelaskan tentang distribusi peluang diskrit. Definisinya, distribusi di mana perubahannya secara teoritis tidak dapat menerima sembarang nilai di antara dua nilai yang diberikan. Kemudian sering dinyatakan dalam bentuk grafik ataupun dalam bentuk tabel. Bila variabel random X menduduki nilai tertentu Xi, maka probabilitasnya dapat dirumuskan sebagai berikut. Peluang X sama dengan Xi sama dengan peluang Xi. Nah, catatannya, pilih distribusi peluang yang tepat menggambarkan pengamatan yang dihasilkan oleh percobaan. Jadi artinya di sini nanti akan saya berikan beberapa contoh distribusi peluang diskrit. Nah, di situ akan ada ciri atau karakteristik yang menggambarkan distribusi tersebut. Jadi sebuah fenomena atau kasus itu bisa menggambarkan sebuah distribusi peluang tertentu, gitu ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah distribusi peluang hipergeometrik. Distribusi peluang variabel random hipergeometrik X yaitu banyaknya sukses dalam sampel acak ukuran N yang diambil dari N benda yang mengandung D bernama sukses atau N besar min D besar yang bernama gagal. Artinya di sini X itu bisa jadi menyatakan banyaknya sukses atau banyaknya gagal ya. Jadi tergantung semesta pembicaraan. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Peluang X sama dengan kombinasi D besar dengan X kecil dikalikan dengan kombinasi N besar dikurangi D dengan N kecil min X kecil dibagi dengan kombinasi N besar dengan N kecil. Di sini bisa kita cari minnya adalah N kecil kali D besar dibagi N besar dan variannya atau sigma kuadratnya sama dengan N kecil kali D besar dibagi N besar kali 1 dikurangi D besar dikurangi N besar kali N besar dikurangi N kecil dibagi N kecil min 1. Nah, ini penjelasan yang lebih detail. Distribusi hipergeometrik adalah model peluang yang cocok digunakan untuk memilih sampel random N item tanpa pengembalian dari suatu kotak dengan N besar item dan yang D diantaranya tidak sesuai atau cacat. Dalam penerapan ini, X kecil biasanya menunjukkan banyaknya item yang tidak sesuai yang terdapat di dalam sampel itu. Oke ya. Oke, untuk gambaran yang lebih jelas, mungkin kita ambil contoh sebagai berikut. Suatu kotak berisi 40 suku cadang. Jadi anggap saja ini lot produksi ya. Dikatakan dapat diterima bila mengandung paling banyak 3 yang cacat. Oke ya. Nanti kita identifikasi mana N besar, mana D besar, mana X dan seterusnya ya. Suatu kotak akan ditolak bila sampel acak ukuran 5 suku cadang yang terpilih mengandung 1 yang cacat. Berapakah probabilitas atau peluang mendapatkan tepat 1 yang cacat dalam sampel bila kotak tersebut mengandung 3 suku cadang yang cacat? Ini kalau kita baca seolah-olah kalimatnya ada yang diulang-ulang ya. Jadi kalau Anda lihat atau Anda pahami di sini, Anda bisa mengidentifikasi bahwa N besar adalah 40 gitu ya. Kemudian di sini D besar adalah 3. Kemudian di sini sampel acak ukuran 5, berarti di sini N kecilnya 5. Oke ya. Kemudian berapa probabilitas atau peluang mendapatkan tepat 1 yang cacat dalam sampel? Berarti di sini berapa peluang X sama dengan 1 gitu ya. Oke, sekarang kita kerjakan. Nah, tadi sudah kita identifikasi bahwa N kecil itu 5, N besar 40, D itu sama dengan 3 dan E kecil sama dengan 1. Maka peluang X sama dengan, di sini kan tadi rumusnya apa? D besar kombinasi dengan X kecil ya, berarti kan 3 kombinasi 1 dikalikan 37. 37 dari mana? 37 dari N besar dikurangi D besar ya. 40 kurangi 3 kombinasi dengan 4. 4 dari mana? 4 dari N kecil dikurangi X ya. Dibagi dengan 40 ini N besar kombinasi dengan N kecil 5.
gitu ya. Nah, Anda ingat bahwa rumus kombinasi itu ketika kita punya 3 kombinasi 1 itu berarti artinya 3 faktorial dibagi dengan 1 faktorial kali. Nah, ini 3 dikurangi 1 faktorial. Dan seterusnya ya. Di sini juga faktorial Anda ingat ya. Nah, di sini didapatkan, nah ini didapatkan 3 kali 66045 dibagi 658008 sehingga didapatkan 0,3011. Artinya apa? Ketika kita punya lot produksi 40 dengan persen atau jumlah cacatnya 3, ketika kita ambil 5 secara acak, maka peluang mendapatkan satu cacat itu 0,3011 atau 30,11%. Begitu ya. Jadi biasanya distribusi peluang hipergeometrik itu biasanya kita untuk apa ya? Untuk sampling penerimaan ya. Biasanya kalau kita punya beberapa lot produksi, nah itu kita nggak mungkin memeriksa satu-satu karena karakteristik produksi itu macam-macam ya. Ada yang sifatnya destruktif atau mudah rusak ya. Ketika kita periksa semua terus banyak yang rusak, lah kita yang rugi. Makanya di sini kita ambil sampel secara acak n kecil gitu ya. Kemudian kita periksa lah itu. Nah, tergantung sampling penerimaannya. Lah, ketika C atau X-nya sama dengan 1 maksimal, nah itu berarti maksudnya sampling penerimaannya ya. Itu biasanya kita notasikan dengan C kecil ya. Katakanlah C kecil 1 itu artinya ketika saya ambil N sampel ya, kalau ada satu cacat berarti lot produksi diterima. Tapi kalau lebih dari satu yang cacat, maka lot produksi tidak akan diterima atau ditolak. Itu ya. Nah, ini contoh kedua. Suatu pabrik ban melaporkan bahwa dari 100 pengiriman ban ya, ke suatu toko A terdapat 5 yang cacat. Bila seorang membeli 10 ban tersebut secara acak dari toko A, maka berapa probabilitas mengandung paling banyak satu ban yang cacat? Paling banyak satu ban yang cacat. Berarti boleh tidak ada yang cacat atau satu yang cacat ya. Oke, perhatikan kalimatnya. Berarti di sini diketahui apa? N besarnya 100, oke ya. Kemudian di sini diketahui D-nya 5 ya. D besarnya 5. Kemudian N kecilnya 10, sampelnya adalah 10. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah berapa peluang yang mengandung paling banyak satu ban yang cacat tadi. Berarti di sini saya gunakan X kurang dari atau sama dengan 1. Oke ya. Berarti di sini peluang X kurang dari sama dengan 1 itu berarti kan sama dengan peluang X sama dengan 0 ya. Atau peluang X sama dengan 1. Paham ya? Karena di sini kita ditanya berapa peluang paling sedikit banyak satu ban yang cacat. Paling banyak satu ban yang cacat. Berarti kan bisa 0 atau bisa 1 gitu ya. Ada dua kemungkinan. Nah, sekarang kita kerjakan pakai distribusi peluang hipergeometrik. Berarti 5 kombinasi 0 ya. D kombinasi X kecil ya. Kalikan 95 ya, 100 dikurangi 5. Kombinasi 10 tadi ya 10 dikurangi 0 jadi 10. Dibagi dengan 100 kombinasi 100. Kemudian dijumlahkan dengan 5 kombinasi 1. Lah ini X-nya sama dengan 1 ya. Kemudian di sini 95 kombinasi 9. 95 itu adalah apa? N besar min D besar, kemudian 9 dari mana? 9 dari N kecil 10 ya dikurangi X. X-nya 1 berarti 9. Dibagi dengan 100 kombinasi 10. Begitu ya. Kemudian ketika Anda kerjakan seperti ini, jadinya 5 faktorial dibagi 0 faktorial kali 5 min 0 faktorial ya. Dikalikan dengan 95 faktorial dibagi 10 faktorial kali 95 min 10 faktorial dibagi 100 faktorial dibagi dengan 10 faktorial kali 100 min 10 faktorial. Ditambah ini ya, 5 faktorial dibagi 1 faktorial kali 5 min 1 faktorial kali 95 faktorial dibagi 9 faktorial
kali 95 dikurangi 9 faktorial dibagi 100 faktorial dibagi dengan 10 faktorial kali 100 min 10 faktorial. Ingat, kalau Anda punya 0 faktorial itu sama dengan 1 ya, bukan 0 ya. 1 faktorial juga 1. Nah, di sini didapatkan dari kalkulator ya bisa ya. 1,01 sekian dibagi 1,73 sekian ditambah 9,87 sekian dibagi 17,31 sekian. Sehingga ketemunya 0,58375 ditambah 0,33939 atau sama dengan 0,92314. Ini apa yang bisa kita simpulkan? Jadi ketika kita punya load produksi sebanyak 100, di mana yang cacat adalah sebanyak 5 atau 5 per 100 berarti 5% ya. Ketika kita ambil sampel ban sebanyak 10, nah ternyata peluang cacat sama dengan 0 atau sama dengan 1 itu 0,923. Berarti cukup besar ya, sangat besar ya. Nah, itu tergantung nanti sampling penerimanya berapa ketika di sini adalah digambarkan sebuah produksi ban gitu ya. Baik, itu ya materi kita sesi ini. Kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.